Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Newton, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahun 2025. Kementerian Agama Republik Indonesia. LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 25240111016. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di Man 1 Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kelas 11 fase F1.1. Mata pelajaran Quran Hadis. Materi kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan semuanya untuk memulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Duduk yang rapi. Berdoa, mulai. Islamidina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Sabis salli ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, saya ambil absen dulu. Aditya Oscar Maulana, Aldi Firansyah, Andari Yaumi, Dafa Ansari, Fajar Mulyanda, Irfan Kurniawan, Irma Suryani, Jenny Siti Aisyah. Izin? Sakit. Latifah Khairun Nisa, Maulana Rahman, Melisa Hanifa, Miftahul Rizka, M. Fardan Syah Putra. Sakit. Nadia Khairun Nisa, Nashwa Salsabila Anwar. Izin. Nailatul Khaira, Rian Dwi Tirta Afrimillo, Sri Wahyuni. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Baik, Nanda semua,
Pembelajaran kita pada kali ini yaitu pelajaran tentang Al-Quran hadis, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Tujuan kita mempelajari berbakti kepada orang tua adalah agar ananda semua tidak ada yang durhaka lagi. Semuanya wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Pelajaran kita pada kali ini kaitannya dengan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu bagaimana tentang kita hidup berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kemarin kita membahas tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Berarti kaitannya dengan sekarang masuk kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena materi ini berbeda. Berbuat baik kepada manusia beda dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau berbakti kepada orang tua itu wajib bagi kita. Apalagi nanti ketika orang tua kita sudah tua. Baik. Sebelum pembelajaran ini Ustaz sampaikan, seperti yang telah Ustaz sampaikan minggu depan, kita membentuk kelompok untuk tampilan diskusi. Sudah siap? Sudah siap? Kemarin kita ada 4 kelompok. Dan alhamdulillah kamu sudah duduk per kelompok 1, 2, 3 dan 4. Baik. Kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan yang telah ia bahas sebelumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok kami itu tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentuk keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, saya menyebutkan 3 alasan kewajiban manusia berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu yang pertama, jerih payah dan kasih sayang kedua orang tua yang telah dicurahkan kepada anaknya secara ikhlas adalah sesuatu yang nilainya sangat berharga dalam kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, kita wajib membalas jasa-jasanya dengan berbakti kepada keduanya. Yang kedua, anak merupakan belahan jiwa dari kedua orang tuanya. Untuk itu, tidak boleh menjauhkan atau menyia-nyiakan asal-usulnya. Yang ketiga, tanggung jawab besar kedua orang tua untuk memberikan nafkah, perlindungan, keselamatan, makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, atau perlindungan lainnya sejak ia dilahirkan merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang anak berperilaku dan bertutur kata baik kepada kedua orang tua, dalam mengutamakan keduanya daripada dirinya sendiri. Perbuatan ihsan kepada kedua orang tua pada hakikatnya adalah perbuatan baik seseorang kepada dirinya sendiri, sebab anak adalah belahan jiwa kedua orang tua. Sekian presentasi dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang menanggapi. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ahmad Mustafa Al-Maragi menyebutkan dalam tafsirnya ada 3 alasan kewajiban manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba sebutkan apa saja. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya menyebutkan 3 alasan kewajiban manusia berbakti kepada orang tuanya, yaitu sebagai berikut. 1.
sayang kedua orang tua yang telah dicurahkan kepada anaknya secara ikhlas adalah sesuatu yang nilainya sangat berharga dalam kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, kita wajib membalas jasa-jasanya dengan berbakti kepada keduanya. Yang kedua, anak merupakan belahan jiwa dari kedua orang tuanya. Untuk itu, tidak boleh menjauhkan atau menyia-nyiakan asal usulnya. Yang ketiga, tanggung jawab besar ia dilahirkan merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang anak berperilaku dan bertutur kata baik kepada kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Baik, apakah masih ada tanggapan dari kelompok 2? Cukup? Baik. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan dari kelompok 1. Langsung saja pembahasan dari materi dari kelompok 2. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hadis tentang akibat tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahima anfutum ma rahima anfutum ma rahima ila may ya Rasulullah qala man adraka abuhi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Yang berarti dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Lalu beliau ditanya, siapa orang yang dimaksudkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang mendapat kedua orang tuanya yaitu dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka ia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Isi dari kandungan hadis tersebut ialah merupakan peringatan keras bagi siapa saja yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang mendapat kesempatan hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, namun dia tidak berbakti kepadanya, menelantarkan orang tuanya, tidak merawat dan menjaganya dengan baik di usia rentanya, maka dia tidak akan masuk surga. Padahal di saat-saat seperti itulah kita sebagai anak seharusnya semakin dekat dengan kedua orang tua. Dengan kondisi fisik yang semakin menurun, orang tua pasti sangat membutuhkan kita untuk merawat mereka. Untuk itu, hendaknya kita tetap memperhatikan dan merawat mereka dengan baik, apalagi ketika sudah berusia lanjut. Hadis tersebut secara tidak langsung juga mengingatkan kita semua agar berhati-hati dalam berperilaku dan berbicara terhadap orang tua, terutama. Baik, lanjut. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Pada kelompok 3. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang anak jika mendapati permasalahan dengan orang tua? Ya, bagus. Baik. Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kita harus menyelesaikannya dengan baik-baik dengan orang tua dan meminta maaf kepada mereka. Oke. Itu jawaban dari kelompok 2. Mana kelompok 3? Cukup. Oke, mantap. Terima kasih kepada kita sampaikan kepada kelompok 2 ya. Kemudian silakan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil materi yang ia telah dapati. Hasil dari kelompok ini. Hadis tentang nilai berbuat baik kepada orang tua. An Abdullah bin Muhammad qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad faqala hayyun walidah qala na'am qala faqihima fajahid. Yang artinya, Abdullah bin Amir berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya, masih hidup. Maka beliau berkata, maka kepada keduanya lah kamu berjihad. Isi kandungan hadis tentang nilai berbakti kepada orang tua. Menurut bahasa, jihad adalah
pengerahan seluruh potensi untuk menangkis serangan musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Islam, jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal. Kondisi normal, maka hukum berjihad fardu kifayah. Kehancuran umat Islam, maka hukumnya fardu ain. Pahala yang berjihad sangat besar, dan orang yang gugur karena berjihad. Baiklah, kami dari saya perwakilan dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3 penjelasan dari jihad fi sabilillah. Oke, bagi pertanyaannya bagus dari kelompok 4. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa pengertian jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah adalah untuk mengharapkan ridha Allah SWT, sedangkan membantu dan merawat kedua orang tua adalah untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Apakah kelompok 4 puas dengan jawabannya? Apakah sudah cukup kelompok 4? Oke, mantap. Bagus. Kita persilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil pembahasan materinya. Silakan. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema tata cara berbuat baik kepada keluarga. Dalam surat Luqman ayat 13 sampai 17, Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar zalim. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku suatu hikmah, yaitu ilmu yang tinggi dan kemampuan melaksanakan amalia yang terpuji. Oleh karena itu, Luqman mendapat gelar Luqman al-Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Oke, silakan kepada, sudah selesai. Silakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Kepada kelompok 1, apakah sudah puas? Sudah cukup. Oke, mantap. Baik, mari kita berikan aplaus semuanya pada semua kelompok. Akan presentasi yang telah dia bahas sebelumnya sesuai dengan kerjasama hasil kelompok kemarin. Baik, pada pembahasan kita kali ini, Ustadz akan menjelaskan sedikit. Kita lihat di slide di PowerPoint, yaitu pembahasan kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, pada kedua orang tua itu dalilnya kita lihat, yaitu Quran surah Al-Isra ayat berapa? Ayat berapa? 23 dan 24. Siapa kira-kira yang hafal? Siapa yang bisa membacakan? Oke, silakan kepada Ayu untuk membacakan. Memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti dalam ayat ini perintah pertama yang harus kamu lakukan adalah untuk menyembah Allah. Artinya jangan menyembah sesembahan lain. Jangan hendaklah kamu sekalian berbuat baik kepada ibu bapakmu atau kepada orang tua. Jika salah satu ibu atau bapak atau kedua-duanya telah bersombong, seandainya kamu jadi orang kaya sekalipun, orang sukses sekalipun, maka kamu tidak boleh sombong. Kalau kamu nanti di luar sana
sudah sukses, sudah punya uang, sudah punya rumah sendiri, sudah punya mobil sendiri, maka ketika di rumah posisi kamu sebagai anak. Ketika kamu di luar sebagai gubernur atau bupati misalnya, tapi ketika di rumah kamu sebagai anak. Itu yang maknanya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Nah, kemudian ketika dipanggil juga yang pertama, lihat, yang pertama silakan Latifah untuk membaca. Jerih payah dan kasih sayang orang tua yang diderutkan secara ikhlas. Oke. Yang kedua, silakan Rian. Anak merupakan belahan jiwa orang tua, maka tidak boleh menyia-nyiakan asal usul kita. Oke, mantap. Yang ketiga, Davi. Orang tua susah payah memberi nafkah, keselamatan, tempat tinggal. Oke, mantap. Kita lihat alasan kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Lihat bagaimana jerih payah orang tua, kasih sayangnya dia curahkan secara ikhlas. Ibu mengasuh kita waktu kecil. Yang kedua, alasan kita wajib berbuat baik atau berbakti pada orang tua adalah karena kita merupakan belahan jiwa. Ya, karena kita ini merupakan belahan jiwa orang tua, maka kita tidak boleh. Tadi sudah saya sampaikan, kita waktu kecil bagaimana dulu ibu menyusui kita dan nanti tidak akan terbalas, ya kan? Ketika kita dewasa tidak akan terbalas. Ya, jadi jangan kita sia-siakan. Dari mana kita sayangi kedua orang tua kita melebihi siapapun. Ya. Kemudian yang ketiga, orang tua susah payah memberi nafkah. Tadi sudah juga saya sampaikan bagaimana ayah membanting tulang, ibu mengurus pekerjaan di rumah. Kemudian orang tua juga memberikan keselamatan, ya kan? Kemudian memberikan perlindungan. Dia berikan kamu makanan. Alhamdulillah, dari kecil sampai sekarang tidak ada kamu yang makan garam. Semuanya dapat makanan yang enak-enak, yang bergizi dari orang tua. Walaupun dari mana orang tua dapat, misalnya berhutang mungkin, atau dia pinjam barang emas orang untuk mencukupi kebutuhan kamu, termasuk dengan pendidikan. Kamu nggak tahu. Lihat ini, yaitu materi tentang hadis akibat tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat, dari Abu Hurairah bersabda, celakalah dia. Lalu ditanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Seseorang yang celakalah orang tersebut apabila ia dapati orang tuanya sudah lanjut atau kedua-duanya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan masuk ke dalam surga. Mau kamu masuk surga? Bagaimana caranya dalam hadis? Berbakti kepada orang tua. Kalau kita celaka berarti kita tidak berbakti kepada orang tua atau tidak memperhatikan kedua orang tua kita. Ya. Isi kandungan, lanjut. Tuh lihat, tidak akan masuk surga orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, menelantarkannya apalagi kasar, serta tidak merawatnya dikala dia sudah renta. Ya. Hati-hati. Tadi kamu saya tanya, mau masuk surga? Mau. Kalau mau masuk surga, caranya berbakti kepada kedua orang tua. Lanjut. Yang ketiga. Ya, lihat yang ketiga. Hadis tentang nilai berbuat baik kepada orang tua. Abdullah bin Amir berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi meminta izin untuk ikut berjihad. Ya kan? Maka Nabi bertanya. Jadi ada seseorang bertanya kepada Nabi, ia ingin meminta izin untuk berperang. Lalu Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, mereka masih hidup. Lalu Nabi katakan, Nabi bersabda, maka hendaklah dahulukan orang tuamu untuk berjihad. Maknanya apa? Apa maknanya kira-kira? Seandainya ada orang yang berjihad, lihat yang pertama, jihad memang dianjurkan untuk membela agama, namun jihad kepada orang tua lebih utama. Kalau tidak dibolehkan orang tua, nggak boleh pergi, maka berarti nggak usah pergi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang lebih penting daripada merawat orang tua. Ada yang lebih penting?
Jika ada panggilan lain bertemu dengan panggilan orang tua, maka kita lebih dahulukan panggilan orang tua. Jikalau orang tua membutuhkan, apalagi sudah tua. Ya. Mungkin kamu pernah mendengar kisah seorang pemuda, yaitu pemuda yang soleh. Ya. Pemuda ini sangat rajin ibadah. Tapi gara-gara sedikit tidak mengacuhkan panggilan orang tuanya, maka dia menjadi celaka. Lalu orang tuanya atau ibunya memanggil, Juraij, tolong belikan ini sesuatu keluar. Karena si Juraij sedang sholat sunat, lalu dia tidak mengacuhkan panggilan ibunya. Akhirnya ibunya keluar sambil berkata, ya Juraij, celakalah engkau. Kenapa engkau tidak menyahut panggilan ibumu? Ya kan? Mana yang dulu? Menjawab panggilan orang tua yang hukumnya wajib, atau sholat sunat yang hukumnya sunat? Orang tua, karena hukumnya wajib. Lalu apa yang terjadi? Si Juraij pergi keluar mencari ibunya, lalu kemudian dia melihat sebuah musola. Dia sholat di sana. Kemudian ketika dia sedang sholat, datang maling lewat pintu belakang musola. Lalu dilihat oleh orang. Kemudian apa yang terjadi? Dilihat oleh orang, terlihatlah si Juraij sedang sholat, dan orang itu menganggap. Baik, lanjut. Yang terakhir kita lihat, ini tata cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi sudah kamu bacakan, yaitu Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Yang pertama, menyembah Allah. Ya, jangan wa ta'ala. Yang kedua, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mengingat jerih payah orang tua yang merawat kita sejak kecil. Jangan kita kira orang tua yang mengandung itu sangatlah mudah. Kalau kita ibaratkan, maaf saya sampaikan, ibarat kata apa? Coba kita bawa sebuah semangka, akan terbalaskan dengan harta apapun. Satu tetes air susu ibu tidak akan terbalas dengan apapun, tidak akan terbalas. Uang kamu kasih, harta miliaran kamu kasih, tidak akan terbalas dengan satu tetes air susu ibu yang telah kita minum bersama, tidak akan terbalas. Menyuruh yang baik, kerjakan. Tapi kalau orang tua menyuruh yang buruk, nah, tidak perlu dikerjakan. Kita tidak perlu kerjakan. Orang tua menyuruh hal-hal yang negatif, tidak perlu kita kerjakan. Baiklah, itulah pembahasan materi kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Baik, dapat kita simpulkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira? Bagaimana cara kita berbakti yang pertama? Kira-kira apa yang bisa kamu dapatkan? Nah, Mendengarkan perkataan orang tua. mantap, mendengarkan perkataan kedua orang tua. Satu, ada lagi? Silakan. Tidak membentak orang tua, ayah atau ibu. Oke. Yang terakhir, silakan. Ya. Menghormati kedua orang tua ketika disuruh, walaupun seandainya bercampur dengan yang sunat, makanya yang dulu kan dahulukan yang wajib. Baik. Kira-kira paham dengan materi yang Ustaz sampaikan? Paham. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Pas? Tidak ada? Baik. Alhamdulillah. Sekianlah kira-kira materi pembahasan kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pesan Ustaz dari materi ini, tidak ada lagi yang melawan kepada orang tua. Berjanji dalam hati? Berjanji? Janji kita dalam hati untuk kita patuh dan berbakti kepada orang tua dan tidak melawan atau membangkang kepada orang tua. Baik, jangan lupa Anda semua ulang-ulangi materi kita di rumah, dan untuk tugas silakan dikerjakan halaman 25, dikumpulkan minggu depan. Baik, itu saja pembahasan kita. Mari kita cukupkan dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.